Baik, Sobat Tribun Series Suara Rakyat Banjarmasin Post masih bersama dengan Bapak Rosian Rosian Nurbahri, tokoh Banua kita yang saat ini duduk sebagai Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Pak, terkait dengan ini Pak, saya coba kulik sedikit Pak tentang dana infrastruktur kita di Provinsi Kalimantan Selatan. Informasinya sampai ratusan miliar. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan nanti prioritasnya di mana, kemudian bagaimana bijaksananya memakai anggaran itu, dan bagaimana sih prioritas-prioritasnya Pak? Saya harus buka-bukaan juga, jangan sampai nanti saya tidak berimbang. Bahwa anggaran ini kan kenapa saya sering marah-marah itu karena ada 30 sekian proyek yang harganya cuma 3 miliar. Sementara ada proyek-proyek yang lain ada yang 100 miliar, ada yang ratusan miliar lah. Contoh misalnya jalan tol, gedung 0 km itu juga cukup banyak itu. Terus, tapi ada juga saya senangnya yang besar itu, kalau tidak salah hampir 40 miliar di jalan tembus yang nanti masyarakat kalau ziarah ke makam Syekh Arsad Al-Banjari bisa lewat Sungai Tabuk. Nah, itu lebih dekat. Jadi kita tidak perlu lagi menguliling ke arah Banjarbaru Matapura gitu. Tidak lagi lewat Istanbul lah. Kemudian pembangunan Stadion 17 Mei juga lumayan juga itu, 30 miliaran itu. Nah, itu pembagiannya kenapa sisanya itu jadi kecil-kecil begitu. Terus posisi bergandeng dari Dewan Pak ya, dari Komisi 3 ya, atau DPRD secara umum untuk terhadap eksekutif dalam penganggaran seperti apa Pak? Ada satu yang selama ini saya teriak selalu kencang adalah pokir. Pokir itu adalah pokok pikiran masyarakat. Itu harusnya pemerintah punya legacy bahwa ada aturan main di pemerintah namanya musrenbang. Musrenbang itu kan dari kelurahan, kecamatan, kota, baru ke provinsi. Nah, itu kan pihak mereka tuh, pihak eksekutif. Kalau pihak legislatif kan namanya reses. Lah kalau kita reses, saya datang ke kampung sampean, saya nantang sebagai superhero lah. Saya mau bantu apa sama sampean? Nah, sampean bilang, kampung kami tolong dong titiannya atau gangnya diperbaiki. Lalu nanti kalau hasil ini tidak ditindaklanjuti oleh eksekutif, saya kan kena marah juga dari sampean kan. Nah, itu yang maksud saya dengan adanya pokok pikiran itu bisa menindaklanjuti tugas fungsi kita betul-betul bermanfaat bagi warga sekitar. Mohon maaf, bukan saya promosi. Saya selama pemilihan anggota dewan saya tidak pernah bayar. Ada mengatakan serangan pajak saya tidak pernah bayar. Selain memang itu diharamkan dan juga itu kebiasaan yang tidak baik lah menurut saya. Tapi jawabannya saya datang ke mereka. Saya datang ke Kampung Melayu, datang Sungai Jinggan. Ini mohon maaf cerita dapil saya ya. Saya datang ke Mantuil, saya datang ke Klayan. Nah, saya selalu bertanya, kira-kira di Kampung Pian ini keperluannya apa? Nah, jawaban dari permintaan dari mereka itu jawabannya adalah hasil riset itu saya serahkan ke dewan. Ya kalau tidak ada pokok pikiran kan sulit. Kita mau bicara apa? Nah, paling tidak hanya memperjuangkan apa yang sudah digariskan bahwa eksekutif pengen ini. Bagian kita tidak ada jadinya. Nah, itu lemahnya lah dalam arti kata bahwa pokok pikirannya tidak jalan. Kalau menurut Pak Rosian, artinya untuk penentuan penganggaran, prioritas penggunaan anggaran, sekarang eksekutif yang lebih dominan Pak ya? Ya, memang begitu kenyataannya. Harusnya berimbang, karena hasil daripada pembangunan itu adalah dianggarkan kedua belah pihak menyatakan persetujuan. Misalnya kata eksekutif, kita tahun ini 6,5 triliun. Katanya eksekutif legislatif, oh bisa. Oh, dapil saya juga perlu dibantu, proyek kamu kurang. Nah, makanya cerita-cerita itu bersatu dalam panitia anggaran. Nah, mudah-mudahan panitia anggaran itu akur, setuju, sepakat. Itulah yang bisa kita persembahkan untuk negeri ini per tahun sampai masa tugas kita selesai. Artinya mungkin yang perlu digarisbawahi pembangunan fisik yang memang nyatanya untuk masyarakat Pak. Iya, betul. Kalau masalah reses tadi, kalau saya kembali lagi ke tempat kamu bilang, yang kemarin aja Bapak nggak bantuin kita. Nah, kira-kira begitu. Nah, itu tingkat kesulitannya. Beda, mohon maaf, beda kalau orang datang bayar, selesai. Saya nggak mau. Terus ini Pak, ada beberapa daerah yang perlu penanganan krusial, seperti jalan antar kabupaten kota Pak, provinsi Pak ya. Jadi penanganan untuk pemerintah provinsi dan provinsi adalah jalan lintasan antar kabupaten kota Pak ya, bukan
dalam kota Pak ya, Yeah. atau antar kabupaten atau antar provinsi, karena itu balai jalan nasional Pak ya, Yeah. atau PUPR kementerian ya. Nah, komitmen Pak ya untuk dari DPRD provinsi dan pemerintah provinsi untuk penanganan yang masalah-masalah infrastruktur yang sekarang lagi penanganan cepat itu bagaimana Pak? Contohnya nih Pak, kayak jalan ambrol di Tanah Bumbu. 171. Ya, itu gimana Pak? Jadi begini, saya harus perlu jelaskan kepada masyarakat bahwa jalan itu ada 3 bagian. Ada jalan kabupaten kota, ada jalan provinsi, ada jalan yang dari penganggarannya pemerintah pusat. Nah, kalau jalan nasional yang sekarang Anda pertanyakan kepada saya itu kilometer 171 adalah penanganannya pemerintah pusat. Jadi yang berhak lebih dominan itu adalah DPR RI. Cuma masalahnya sekarang di Komisi 5 tersebut kita tidak punya orang. Nah, jadi suka atau tidak suka anggaran ini harus dikawal. Yeah. Bagaimana pengawalan itu supaya nanti pada saat realisasi betul-betul bermanfaat bagi daerah. Kan mohon maaf ya, di DPR RI itu Komisi 2 ada 4 orang. Komisi 5 ada 5 orang, sudah 9. Kalau nggak salah Pak Saiful Tamliha itu Komisi 10, Pak Saiful Rashid komisi berapa itu. Jadi nggak ada hubungannya dengan pembangunan infrastruktur. Nah, harusnya ada 2 tuh, Komisi 5 dan Komisi 7. Komisi 7 kan tentang pertambangan tuh. Nah, kenapa kemarin agak lamban penanganannya? Karena memang finalisasi itu berada di pihak kementerian. Jadi kemarin kawan-kawan Komisi 3 sudah meninjau ke Satui, tapi saya tidak ikut waktu itu. Saya lagi ada keperluan apa gitu. Terus yang kedua ke DPR RI. Alhamdulillah semuanya bisa sinergi. Tapi kan finalisasi terhadap itu semuanya tetap anggarannya ke daerah pusat. Nah, saya kalau boleh jujur, saya juga ucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang mengambil langkah cepat. Pak Jarula kan langkah cepat tuh mengambil alih bahwa masyarakat karena ini longsor, lalu mereka ambillah jalan pintas sekitar berapa 2 kilo ya kalau tidak salah ya itu. Nah, itulah yang menolong. Kalau tidak kan putus jalan. Nah, sementara ada pihak-pihak pertambangan yang kan kita ada RDP tuh. RDP itu rapat dengan pendapat bahwa semua kita panggil. Kalau tidak salah mohon maaf, saya ada bawa ini juga yang hadir itu ada dari bekas penambang di sana, inspektur tambang, kemudian dari SDM, terus dari Arutmin juga, kemudian dari LSM dan internal kita, termasuk juga daripada SDM. Nah, mereka juga jawabannya ngambang. Kalau ngambang kan susah, siapa yang bertanggung jawab? Harusnya harus ada yang bertanggung jawab, apakah itu ASDM, FDM kan sekarang udah diambil kebijakan mereka sekarang banyak diambil pusat. Terus federalisasi hanya memutus inspektur tambang. Inspektur tambang juga orangnya terbatas, tidak terlalu banyak. Nah, terus ada juga dinas perhubungan. Dinas perhubungan juga nggak bisa ngapa-ngapain. Ini sangat menyedihkan, ada jalan putus, dibiarkan berlama-lama. Nah, tapi kan orang tahunya tuh DPRD provinsi. Nah, kayaknya ini tugas kamu ini. Nah, padahal kalau bisa kita buka secara menyeluruh, ini adalah tugasnya DPR RI. Cuma kan saya bilang seperti tadi kepada kamu kan, anggota kita tidak ada di Komisi 5. Dulu ada Pak Saiful Tamliha. Sekarang pindah kalau tidak salah ke Komisi 10 kah atau Komisi 8 ya? Kalau dari respon dari Balai Jalan Nasional yang di Kayu Tangi nggak ada Pak? Nggak ada dana? Mau apa? Dananya harus nunggu perbaikan atau perubahan. Ya mudah-mudahan lah tahun ini bisa dianggarkan. Ya kalau kita bicara ya siap nanti kita bantu realisasikan, tetap cuan atau duitnya. Kalau duitnya nggak ada mau apa? Kalau nunggu perubahan Pak berarti bisa akhir tahun Pak ya? Akhir tahun. Nah, berlama-lama lagi Pak ya? Berlama-lama lagi. Makanya tadi saya bilang saya pribadi sebagai orang daerah Kalimantan Selatan, walaupun orang Banjar, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Jairullah, kepada pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang mengambil sikap cepat gitu. Berarti berkaca dari kasus jalan ambrol di Tanah Bumbu, perlu penempatan secara khusus Pak ya, secara politis orang yang duduk di Komisi Penganggaran untuk Infrastruktur Pak ya? Harusnya, mohon maaf ya, kan istri saya juga ada di DPR RI kan, cuma kan dia Komisi 2, nggak ada hubungannya dengan itu. Harusnya
partai politik atau kita berjuang ke depan nanti ada 11 orang, minimal ada yang hubungannya dengan 3. Yang pertama masalah pembangunan, Komisi 5, kemudian yang kedua Komisi 7, pertambangan dan segala macam, yang ketiga pertanian. Karena 3 ini bawa proyek dari Jakarta, waduh makmur deh kita. Ketika itu nggak ada yang grup di situ, Pak, agak Iya, sulit juga, Pak. agak sulit juga. Nah, itu masalahnya. Jadi kalau menganggap ini ada proyek mendesak, kita minta tolongnya ke siapa? Kan ke orang lain. Kecuali jaringan partai, misalnya saya dari PDI, saya minta orang PDI di Komisi 5 siapa, di Komisi 7 siapa. Nah, tapi kan mereka kan belum tentu, karena dapilnya kan belum tentu sama dengan yang diinginkan. Paling tepat tuh duduk di komisi, Pak, ya, bersama dengan terkait, Pak, ya. Saya berharap nanti ke depan ada kebesaran hati dari partai politik bisa membagi orang minimal yang 3 tadi. Saya bilang ada pembangunan, ada pertambangan, ada pertanian. Karena 3 ini yang sangat bermanfaat bagi Kalimantan Selatan. Terus ini Pak Rosyan, berkaitan dengan musim hujan, Pak. Ya, Hujan yang prediksi dari BMKG akan terus-menerus sampai mungkin berapa bulan ke depan. Jalan tergenang, Pak. ya. Kemudian sungai meluap. Ini Ya. bagaimana respon dari Komisi 3? Nah, tadi kan saya udah bilang pertama dari kamu kan, khususnya Banjarmasin nih. Karena dapil saya Banjarmasin. Saya kalau bicara dapil yang lain nanti takutnya ada yang tidak senang lah. Wah, itu kamu kok nyerang tempat saya kan begitu. Tapi kalau kita bicara secara umum kan boleh, Pak. Kalau bicara secara umum, takutnya ada yang tersinggung juga. Pertama mungkin anggota DPR kabupaten kota. Wah, ini ngapain nih orang nih lintas wilayah. Terus yang kedua dapil yang beda. Tapi saya menganggap biasa aja karena saya sudah mengalami pahit manisnya di dalam dunia politik. Selama kita melakukan yang terbaik buat masyarakat, ya Tuhan kasih jalan yang terbaik. Langkah-langkahnya itu saya terima kasih BPPD sudah berulang kali melakukan rapat. Saya kan termasuk ketua RAPI ya. Jadi setiap kali anggota RAPI dipanggil dalam rangka penanganan permasalahan banjir dan segala macam. Jadi kalau bisa anggaran mereka tuh diperbanyak juga gitu. Nah itu tapi tidak di komisi saya itu. Komisi 2, komisi 3, komisi 4 gitu. Kalau Pak Rosyan punya nggak data kerusakan jalan di provinsi kita nggak, Pak? Berapa persen sih, Pak, jalan yang rusak saat ini, Pak? Mungkinkah sampai 50%, 60%, Pak, yang rusak, Pak? Kalau cerita 50% mungkin ada ya. Mohon maaf saya tidak bawa data yang lengkap, tapi semuanya akibat banjir yang luar biasa. Ya itu. Karena aspal memang tidak kuat dengan air, Pak. Kalau berbicara aspal, kita juga dulu pernah kontraktor aspal kan, jadi tahulah permasalahan. Kalau namanya sudah banjir dengan kekuatan yang bah itu, semua orang juga tidak bisa menahan, termasuk aspal. Kalau diakali pakai dengan cor beton baru aspal bisa nggak, Pak? Biayanya sangat mahal, bos. Iya. Biayanya sangat mahal. Untuk penanganan 1 kilometer aja sekian miliar. Kan saya kan paling ngotot meminta kepada pemerintah supaya jalan penanganan gambut ke Sungai Tabuk ke Andil Bakti, cornya semua saya bilang. Kalau perlu bikin kayak jalan jembatan Tembang Nusa, semuanya kan tidak ada, mau banjir kayak mau apa kan nggak ada pengaruh lagi kan. Karena cor, Pak. Karena cor. Tapi kan ya di Jakarta kan harus ada orang yang pandai melobi juga, baik secara internal pihak eksekutif ataupun melalui bantuan partai politik. Nah ini, Pak, seberapa berani, Pak, dari Dewan untuk menekan eksekutif, Pak, untuk nanti menganggarkan ke daerah-daerah yang sangat krusial, Pak, seperti tadi di Martapura Lama, Sungai Tabuk, mana keberanian dari Dewan, Pak? Oh, saya berani, saya paling kencang teriak. Terutama kawan-kawan Komisi 3 juga berani juga. Tapi kan realisasinya tetap ke pemerintah. Pemerintah melakukan apa, kalau finalisasi tetap di tangan mereka, ya mau apa kita? Saya berani, saya paling kencang tuh. Pokir saya berani. Penanganan anggaran untuk, mohon maaf, Martapura Lama kan imbas dari banjir kan. Nah, itu harusnya kan ada tuh. Saya pernah tanya ke Pak Sekda bilang nanti kita tambahin biayanya, tapi kita minta bantuan pusat. Nah, kok ngapain urusan pusat? Dan urusan pusat. Karena itu memang kewenangan provinsi, Pak, ya. Kewenangan provinsi. Nah. Karena daerah lintasan kabupaten kota. Iya, betul. Jangan salah, Martapura Lama itu jalan provinsi, bos. Iya. Itu kewajiban kita. Jangan kita nunggu sumbangan dari orang. Termasuk veteran Sungai Belut, Martapura Lama, Pak. Sama itu sepanjang itu.